Nah, pulangnya kelilit kabel. Selamat pagi anak-anak. Yuk kita belajar fabel. Menurut KBBI, teks cerita fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang di pelakunya diperankan oleh binatang, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Struktur teks cerita fabel: orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi memiliki ciri pembuka kalimat. Suatu hari di padang rumput, sang elang terbang tinggi. Suatu hari yang cerah, si kancil sedang bermain dengan kura-kura. Mereka berjalan-jalan dengan riang gembira menuju sumber mata air. Komplikasi memiliki ciri timbulnya masalah, pertentangan, dan awal konflik. Tiba-tiba sang gajah merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi? Imbuhnya. Resolusi memiliki ciri penyelesaian masalah, perdamaian, dan titik balik. Si kancil akhirnya terjerat oleh perangkap petani. Ia menangis kesakitan. Koda memiliki ciri penyampaian nasihat, berisi amanat, dan akhir cerita. Sang tetua yang bijak menasehati Rijal si monyet rakus agar memperhatikan kawanannya yang lain. Unsur teks cerita fabel: tema, penokohan, sudut pandang, latar alur, dan amanat. Sri sebagai Pipit, Ziana sebagai ibu kambing, Pak Haji Aan sebagai hiana jahat, Layung sebagai Nirmala, Pak Arya sebagai kambing jantan. Mala si kambing nakal. Karya DRA Sapriati Hartuti. Suatu pagi yang indah, matahari bersinar hangat. Angin berembus dengan lembut, cahaya bermain riang dengan rerumputan yang hijau segar. Di padang hijau tersebut, kawanan kambing gunung merumput dengan tenang dan nyaman. Selamat pagi, doai kawanan kambing. Salam burung pipit kepada hewan yang tengah asyik sarapan pagi. Kawanan kambing mengindik serempak, membalas sapa dari pipit yang baik hati. Apa-apaan pipit itu? Selalu saja mengganggu kita dengan suaranya yang cempreng. Setiap pagi dia tidak ada kerjaan lain selain bercicit dengan paruhnya yang bengkok dan jelek, kata seekor kambing kecil yang terganggu dengan ceracauan pipit. Stop. Anak-anak, kalian jangan hanya melihat saja. Kalian juga harus bisa menganalisis watak dan karakter dari masing-masing tokoh ini, tokoh fabel ini. Sementara pipit itu tengah asyik berbincang-bincang dengan beberapa kambing lainnya. Mala, alangkah baiknya jika kamu berbaik hati kepada setiap makhluk di bumi ini. Nak, kita adalah sesama makhluk ciptaannya. Hah, sudah Bu. Pagi-pagi begini ibu sudah sibuk ceramah. Aku malas mendengar ibu dan pipit itu. Aku mau pindah saja ke padang di bawah sana. Maafkan ibu, nak, jika kau tidak berkenan hatimu mendengarkan nasihat ibu. Tolong jangan jauh-jauh dari kawan kita, dan jangan sekali-kali kau masuk ke dalam hutan yang berbahaya itu. Bla bla bla, ibu terus saja menceramahi aku. Aku muak, Bu. Sambil marah, malah si kambing kecil berlari menjauhi ibunya. Pipit yang baik hati melihat kejadian ini. Ia berinisiatif untuk mendekati ibu kambing yang hanya bisa cemas melihat anaknya pergi entah ke arah mana. Ada apa, ibu kambing? Kau terlihat sangat cemas. Tanya Pipit yang baik hati. Oh, Pipit yang baik. Aku dan anakku sedang bertengkar. Lantas, Kalian tadi dengarkan? Ibu si kambing mengatakan bahwa bla 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 bla, lantas bla 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 bla. Nah, itulah konjungsi yang terdapat dalam cerita fabel ini. beberapa saat yang lalu, Kata sandang dalam fabel ada kata si dan sang. anakku itu pergi dengan tergesa. Aku khawatir ada apa-apa dengannya. Maukah engkau untuk mencari dan memujuknya agar kembali, dan jangan terlalu jauh ia merumput. Dengan senang hati, Ibu Kambing. Tak usahlah risau. Insya Allah aku akan memujuk anak cantik itu. Akhirnya pergilah Pipit yang baik hati ke arah yang ditunjukkan oleh ibu kambing sebelumnya. Sementara Mala yang tengah merumput di bagian bawah lembah melihat sesuatu yang menarik hatinya.
Seekor kupu-kupu mendarat di pucuk bunga kuning dengan mata yang sangat bahagia. Ia memerhatikan kupu-kupu itu dengan seksama. Cantik sekali rupamu. Hariku menjadi senang karena kehadiranmu. Saat hendak mendekatkan moncongnya pada kupu-kupu, hewan dengan sayap cantik terbang karena kaget, malah mengejar-ngejar dengan ceria. Senyumnya mengembang sempurna. Kupu-kupu terbang semakin jauh, diikuti Mala di belakangnya. Tanpa sadar, mereka perlahan menjauh dari kawanan kambing. Setelah beberapa saat, Mala telah berada di tepi hutan yang telah menjadi batas antara padang rumput dan vegetasi keras dan gelap. Kupu-kupu cantik terus terbang ke arah hutan. Sejenak berpikir, Mala ragu untuk melangkahkan kakinya ke dalam hutan yang gelap. Kupu-kupu yang indah akhirnya hilang di telan kegelapan. Mala yang masih ingin terus bermain dengan kupu-kupu membulatkan tekad untuk mengejar ke dalam hutan. Di lain tempat, Pipit yang baik hati nampak kesulitan untuk menemukan kambing kecil di antara kawanan kambing. Ia akhirnya terbang lebih tinggi dan mulai mengedarkan pandangnya ke sekeliling yang terjangkau oleh mata memandang. Betapa terkejutnya Pipit saat ia melihat seekor kambing kecil berlari ke arah gelapnya hutan. Dengan segera, Kambing Pipit kecil, berteriak kambing untuk kecil. mencegah kambing kecil. Suara Pipit yang kecil tidak mungkin terdengar. Ia terbang dengan sekuat Kambing tenaga kecil, kambing seketika itu kecil. juga untuk masuk mengejar Mala. Kambing kecil, di mana engkau? Teriak Pipit sambil waspada di tengah cahaya redup hutan pepohonan. Kambing kecil. Suara Pipit semakin sengau karena khawatir. Sebuah teriakan. Ada dua jenis pabel, pabel klasik dan pabel modern. Dalam pabel modern biasanya ada klimaks dalam komplikasi. Menyibak keheningan hutan. Pipit dengan tergesa terbang ke arah suara kambing yang ketakutan. Alangkah terkejutnya, hiena yang lapak tengah berdiri di hadapan kambing kecil yang hanya bisa terpojok di celah kayu ek tua. Pergi kau hina jahat. Pergi kau hina jahat. Cegah Pipit. Diam kau hewan kecil. Setelah kau makan kambing kecil ini, giliran kau akan segera tiba. Saat hiena akan menerkam kambing kecil yang sudah tidak memiliki jalan, sebuah tandukan keras membanting hiena tersebut ke batu besar di antara pohon lontar. Kambing jantan dengan tanduk yang besar dan bercabang menghempaskan tubuh hiena lapar itu. Kurang ajar kau. Ucap hiena terbatuk sambil melompat ke arah semak. Sudah berapa kali kuucapkan di hadapan kalian, jangan bermain ke dalam hutan ini. Ucap kambing jantan dengan wajah yang penuh luka cakaran. Terima kasih Tuan Kambing. Engkau telah menyelamatkan kami berdua. Ucap Pipit dengan rasa syukur yang tak terhingga. Itu adalah tugasku sebagai ketua penjaga kawanan. Lekas, kita pergi dari tempat berbahaya ini. Ayo, bangun gadis kecil. Malah si kambing kecil berdiri sambil gemetaran. Pipit yang baik hati tidak tega melihat keadaan kambing kecil yang trauma. Kambing jantan itu akhirnya membopong Mala dan dinaikkannya ke atas punggungnya. Saat mereka sudah keluar dari hutan, mereka disambut oleh kawanan kambing yang menunggu di perbatasan. Anakku, Teriak ibu kambing sambil mendekati anaknya itu. Maafkan aku, Ibu. Aku berjanji, mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan nasihatmu. Dan aku akan berlaku baik dengan sesama makhluk. Aku tidak akan nakal lagi. Teriak Mala sambil menghampiri ibunya. Maafkan aku, Pipit. Aku telah jahat kepadamu selama ini. Padahal kaulah yang peduli dan baik terhadapku.
Kambing jantan akhirnya memungkas dengan perkataan, Kita adalah satu keluarga dan sudah tugas keluarga untuk menjaga keluarga lainnya dari mara bahaya. Kita harus saling menghargai dan mengasihi agar tercipta kehidupan yang damai, aman dari mara bahaya. Akhirnya, mereka meninggalkan tepi hutan itu dan kehidupan pun berjalan seperti sedia kala. Pipit dan Mala, si kambing kecil, akhirnya pergi bermain dengan bahagia.